Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Al-Furqan ini dalam rangka pengajian rutin kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Kajian tentang masalah akidah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita, dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Kita lanjutkan kajian kitab Sabilur Rasyad bi takriri masailit i'tiqad, tentang beriman kepada yaumil akhir. Di pertemuan yang telah lalu telah disebutkan oleh muallif pengarang kitab ini bahwa terjadinya hari kiamat itu dengan alamat dan tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya itu bisa bersifat sugro, tanda-tanda kiamat kecil. Ada lagi tanda-tanda kiamat kubro, yang besar. Dan tanda-tanda kiamat kecil ini dibagi di dalam kitab ini, kitab Sabilur Rasyad bi takriri masail i'tiqad, yaitu ada tanda-tanda alamat kecil sugro yang sudah terjadi dan selesai. Ini sudah kita bahas di pertemuan 2 minggu yang lalu. Dan ada tanda-tanda kiamat sugro kecil yang terjadi dan terjadinya terus sampai hari kiamat. Terus terjadi, enggak berhenti. Ya. Dan ada tanda-tanda kiamat sugro yang belum terjadi. Qismus salis. Ini yang kita bahas. Dikatakan mu'alif di sini wal qismus salisu, yang ketiga dari alamatus sugro, malam taqa' ba'd,
Dan tanda-tanda kiamat kecil itu ada yang belum terjadi. Dia bukan kubro, tapi sugro, kecil, tapi belum terjadi. Yang pertama, khirabul madinati fi akhir zaman wa khuluha min ahliha. Kata muallif rahimahullah, kata muallif hafizahullah taala, bahwa di akhir zaman ya, Madinah itu akan ditinggalkan oleh penduduknya. Tidak ada tersisa lagi penduduk di Madinah. Penduduk Madinah itu akan meninggalkan Madinah tersebut. Bahkan di akhir zaman nanti Madinah itu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Nas'alullah afiyah wa salam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan afiyah, keselamatan, wassalamah, ya, dan keselamatan. Disebutkan dalam sebuah hadis dibawakan oleh muallif, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yatrukunal madinatu ala khairin ma kanat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk Madinah akan meninggalkan kota Madinah ala khairin ma kanat, ya, seperti semulanya. Madinah itu kosong. La yakshaha ilal awafi, tidak ada yang tersisa penduduk Madinah kala itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila awafi, yakni kecuali binatang-binatang buas. Masyaallah. Nah, ini Madinah, semua kita pengen tinggal di Madinah. Tapi di akhir zaman nanti penduduk Madinah itu meninggalkan kota Madinah. Ilal awafi, yuridu awafi asyiba wa tayr. Yang dimaksud dengan awafi, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab ini, yaitu binatang buas dan burung-burung. Tak ada yang tersisa lagi. Manusia pergi meninggalkan Madinah. Padahal Madinah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semua yakni ilmu akan kembali ke Madinah, akan kembali ke aslinya. Tapi di akhir zaman penduduk Madinah akan meninggalkan kota Madinah. Summa yakhruju ra'i'ani minal mazinah wa yuridani Madinah. Kata Nabi SAW, yang terakhir meninggalkan kota Madinah dua pengembala kambing dari daerah Mazinah, yaitu maksudnya dua orang ini asal dari Madinah. Terakhir dua orang ini keluar dari kota Madinah. Terakhir orang itu tadi mengatakan, ya inqani bi ghanamihima. Kata Nabi SAW, dia terlahir karena dia mengumpulkan kambing-kambingnya tadi, diselamatkan. Ya, ketika dia kumpulkan kambing-kambingnya tadi, ingin dia selamatkan, fayajidaniha wahsan. Pada saat itu ketemu binatang buas. Ya, gak ada tersisa lagi kecuali dua orang yang terakhir. Hatta idza balagha saniyatal wada awil wada
kharran ala wajhima, kata Nabi. Ya. Ketika mereka ketemu dengan binatang buas itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terakhir di Madinah, maka mereka itu kemudian lari sampai berada di puncak lembah. Kemudian mereka jatuh tersungkur di atas wajah-wajah mereka. Nah, ini tanda kiamat sugro. Tapi belum terjadi ya Tuhan. Ya, belum terjadi. Sampai saat ini belum terjadi. Sekarang penduduk Madinah masih padat. Ya, masih padat. Berarti masih lama lagi kiamat itu tadi. Tapi bukan berarti itu lama itu bagi kita, tapi sebentar itu cepat. Ya. Kemudian yang kedua, kata muallif hafizallahu taala, insaran nahril farat an jabalin min zahabin wa taqtalin nas alaihi. Ciri kiamat sugro yang kedua yang belum terjadi sampai saat ini, ya, adalah mengalirnya air-air ke sungai Efrat. Ya, sungai Efrat. Antum coba searching nih, sungai Efrat itu di mana? Ya. Sehingga membentuk sungai Efrat tadi terjadi air yang banyak, airnya mengalir membentuk gunung emas. Ini belum terjadi. Terbentuk. Sekarang sungai Efrat itu masih semata kaki kita kalau nggak salah saya. Tapi coba dilihat, ya kan? Airnya tuh masih semata kaki kita. Ya. Nanti Allah akan banyakkan air yang mengalir di sungai Efrat itu tadi. Maka Allah takdirkan dari sungai tadi terbentuk gunung emas. Waqtalal nasi alaih, karena itulah manusia saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan gunung emas tersebut tadi. Sebutkan dalam sebuah hadis, fa'an Ubay ibn Ka'b bin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusaqul farat ayah sira'an jabalin minaz zahabin. Ya, akan terjadi pada sungai Efrat itu pembentukan gunung dari emas. Fa idza sami'a bihin nas saru ilaih, maka manusia mendengar kalau di sungai Efrat itu ada gunung emas, maka manusia pun berjalan untuk berusaha untuk mendapatkan gunung emas tersebut. Fayaqulu min indahu la in tarakna nas yakhuzuna minhu. Ya. Maka berkatalah orang yang berada di sisinya tadi, kalau seandainya manusia meninggalkannya, yakhuzu minhu, ya, maka mereka akan mengambil darinya tadi. Liyadhaban nabi kulluh, ya, akan tetapi mereka pergi dengannya seluruhnya untuk mencari mendapatkan bagian di gunung emas tadi. Qala fayaqtatuluna alai, akhirnya manusia saling bunuh-membunuh untuk dapatkan itu, berebut. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Nabi? Fayaqtulu min kulli mi'ah tis'a wa tis'un, dari setiap 100 orang membunuh 99 orang. Nah, ini datang dari kiamat. Bayangkan ya kawan, setiap 100 orang itu tewas 99 orang. Bagaimana enggak dahsyatnya berebutnya manusia saat itu untuk mendapatkan gunung emas tadi. Nah, ini pun belum terjadi sampai saat ini. Walaupun ya ini termasuk kiamat sugro. Asalis, yang ketiga, ikhrajul ardi ma fi batniha minaz zahabi wal fiddati ala hayati sawari al azimah wala yakhuzun nasa minhu syai'an.
Nah, ini lebih dahsyat lagi. Ya. Disebutkan oleh muallif hafizallahu taala bahwa ya, salah satu ciri nanti kiamat yang belum terjadi saat ini adalah keluarnya dari bumi ini, dari bumi ini, isi perut bumi ini tadi keluar. Apa yang keluar? Minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Hala ayatis sawaril azimah, berbentuk seperti tiang-tiang yang besar. Tiang-tiang besar. Banyak muncul dari perut bumi ini tiang-tiang emas dan perak yang cukup besar. Seperti tiang-tiang begitu. Fala yakhuzun nasu minhu syai'an, namun manusia tidak bisa mengambilnya sedikit pun. Masya Allah. Ya, luar biasa ini. Ya, sebutkan dalilnya An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah. Nah, ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taqiul ard afala zakabdaha amsalul al-astwani min dhahabi wal fiddah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi ini akan mengeluarkan isi perutnya berbentuk bangunan-bangunan tinggi dari emas dan perak. Ya. Qala fayaji'u syari', maka datang seorang pencuri. Pencuri datang ketika ditampakkan Allah emas-emas berbentuk tembok-tembok tadi, maka pencuri datang. Apa kata pencuri tadi? Bihadza qata'tu yadi, karena inilah, karena emas dan perak inilah dipotongnya tangan. Wa yaja'il qatil, maka pada saat itu datang seorang pembunuh. Kemudian kata Nabi SAW, pembunuh itu mengatakan bihadza qataltu, karena emas dan perak inilah aku membunuh. Ya. Wa yaja'il qati', maka datang pada saat itu orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Putuskan dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan maci atau dengan siapa saja. Diputuskannya. Fayaqulu fi hadza qata'tur rahim. Ya, karena gara-gara emas dan perak inilah aku memutuskan hubungan dengan saudaraku. Summa yad'unahu, kemudian mereka meninggalkan emas dan peraknya. Ya. Fala yakhuzuna minhu syai'an, dan mereka tidak mengambil, kata Nabi, sedikit pun. Nah, ini udah di akhir zaman ini. Ya. Itulah karena masalah harta terjadinya perbuatan dosa. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor hadis 1013. Ya, ini alamat-alamat kiamat sughra. Jadi katakan oleh beliau, wa hadhi alamatul lam taqa ba'da wa hiya min alamatil sughra dunal kubra allati tatakunu qabilu qiyamis sa'ah. Mu'allif mengatakan ini adalah ciri-ciri yang kita sebutkan tadi di depan, adalah ciri-ciri kiamat sughra yang belum terjadi. Ya. Dan dia bukan termasuk ciri-ciri kiamatul kubra. Jadi kalau antum baca kitab, banyak sekarang buku-buku tentang akhir zaman. Bahkan sekarang pun ada dai akhir zaman, betul gak? Ya, ada dai akhir zaman. Kita sempat buat pertanyaan tapi enggak, teman saya ini Ustaz di Dumai itu, teman akrab saya itu, buat satu kuliah dulu, buat sempat pertanyaan tentang dai tadi. Tapi tidak dijawab. Saya buat pertanyaan, dua-dua dijawab. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
akan terjadi yang disebutkan yang belum terjadi tadi, mendekatkan qabilu qiyamis sa'ah, dekat dengan hari kiamat. Baru dia akan terjadi. Ya. Itu tentang jenis yang pertama. Alamatus sugro selesai. Wa nu'usani. Kemudian jenis yang kedua ya penting. Al-alamatul kubra wa hiya asyratul alamat takunu baina yadi sa'ah. Wa qad dalla alaihi ma rawahu Muslim fi sahihi min hadisi Uzaifah bin Husain. Disebutkan bahwasannya yang kedua ada namanya ciri-ciri tentang kiamat kubra, kiamat yang besar. Wa ya asrul alamat, dan ciri-ciri kiamat kubra itu kata Nabi SAW itu ada 10 cirinya, dan itu akan terjadi dekat dengan hari kiamat. Dan disebutkan dalam sebuah hadis dalam Imam Muslim dari hadis Uzaifah bin Husain atau Asid, ada dua bacanya, Usaid dan Asid, wallahu alam yang mana yang betul. Itala'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakkar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muncul kepada kami. Wa nahnu natadzakkar, sedangkan kami berbincang-bincang, berbicara-bicara. Nabi datang. Faqala matadzakkarun, apa yang kalian bincangkan, kata Nabi. Nadzakkar as-sa'ah, kami sedang mengingat-ingat hari kiamat, berbicara tentang hari kiamat. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, innaha lam takum hatta tarau qabla asra ayat. Dan kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum melampaui 10 ciri ini tadi. Fadzakara dukhan wa dajjal wa dabbah wa tuluki syamsi min maghribiha wa nuzulil Isa wa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'jud wa ma'jud wa salasatul khushbun bil masyriq wa khushbun bil maghrib wa khushbun bi jaziratil arab wa akhiru dzalik narun takhruju minal yaman tu'radun nas ila maksirihim. Kita hitung ya. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali 10 ini tadi. Maka Nabi yang pertama menyebutkan dukhan, asap. Nanti akan kita ceritakan, kita disampaikan dalam kitab ini oleh muallif dengan rinci bagaimana dukhan itu, dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dukhan, asap. Wa dajjal, kemudian akan muncul dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal ini berarti bukan fiktif, dia nyata, muncul dajjal, kata Nabi. Wadabah, yang ketiga muncul hewan. Yang keempat wa ya'jud wa ma'jud, muncul ya'jud wa ma'jud. Ya. Berapa sudah? 4. Ya'jud wa ma'jud. Wasalah satu khusyuk, dan muncul, dan 3 Allah tenggelamkan muka bumi. Khusbul bil masyriq, Allah tenggelamkan bumi di timur. Wa khusbul bil maghrib, dan Allah tenggelamkan bumi di barat. Wa khusbul bi jaziratil arab, dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan jazirah Arab. Dah berapa itu? 9. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatarradu nas ila maksirihim. Kemudian muncul api yang terakhir dari negeri Yaman, ya, mendorong mereka ke tempat perkumpulan mereka tadi. Berarti 10 ya. 10. Ya. Namun disebutkan di sini
Wa amma ta'inu pamantuqul hadis anna madhkura fil hadzal hadis wa zahiri majmu'un nusus walladzina alai aksarul ulama anal alamatil kubra allati takunu baina yadi sya'a wa yasabul mazkura fi hadis Uzaifah adal khusu. Disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala, akan tetapi ada hadis yang lain. Di dalam hadis ini disebutkan secara zahir yang nyata dan faktanya, yang tanda alamatul kubra itu hanya 7. Tentang tenggelamnya bumi daerah barat, daerah timur, kemudian jazirah Arab, itu disebutkan oleh Syekhuna Ibrahim bin Amr Ar-Ruhaili hafizallahu taala, itu masuk dia ke dalam kiamatu sugro. Berarti kurang 3 kan? Kalau 3 yang tadi itu kita keluarkan, kemudian kita masukkan dia ke tanda alamatul sugro, berarti kurang 3. 3 lagi disebutkan oleh beliau di hadis yang lain, yaitu Al-Mahdi, munculnya Mahdi, Imam Mahdi. Wahadamul Ka'bah, dan Ka'bah itu akan hancur tidak tersisa. Ya Pak, kalau sekarang ini luar biasa antusias kaum muslimin, semua pingin berkunjung di Ka'bah. Tapi nanti di akhir zaman, nanti kita bacakan ke-10 ini secara detail, Ka'bah itu tidak akan tersisa lagi, hancur sehabis-habisnya, nggak ada tersisa lagi. Kata Nabi SAW, Ka'bah itu akan dihancurkan oleh 2 orang, cuma 2 orang. Saukau katain, yang 2 orang itu cuma memiliki betis yang kecil-kecil. Ya, dihancurkan Ka'bah tadi. Kainnya dipotong, bangunannya dihancurkan, tak ada tersisa lagi pokoknya Ka'bah tadi. Dan tidak bisa kembali seperti semula lagi Ka'bah tadi. Binasa. Ya. Kemudian yang ke-10 waraqul Quran, dan Quran itu diangkat. Jadi kalau Quran sudah diangkat, ya, sudah tidak ada lagi petunjuk. Umat itu sudah jauh dari agama, ya, sehingga muncullah kerusakan-kerusakan dan orang enggak beribadah lagi. Apa itu? Hujan. Allahumma shayban nafi'an. Ya, enggak beribadah lagi di hadapan Ka'bah. Ya. Begitu. Wahadil alamat, maka tanda alamatul kubra yang pertama, khurujul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Fayamla'ul ardu qastan wa adlan bada'a muli'at zulman wa zuran. Kapan munculnya Imam Mahdi? Ketika bumi ini dipenuhi dengan kezaliman, dipenuhi dengan ketidakadilan, ya, maka muncullah Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi ini membuat bumi ini menjadi makmur, adil, ya. Wa huwa rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam min waladil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Maka disebutkan oleh beliau bahwa Imam Mahdi itu adalah rajulun min ahlil bait, seorang laki-laki keturunan
dari ahli bait, dari min waladil Hasan ibn Ali, dari keturunan Hasan ibn Ali. Jadi Ali itu punya anak kembar, Ali bin Abi Thalib itu punya anak kembar, Husain dan Hasan. Imam Mahdi ini dari jalurnya Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Maka dari jalur beliau inilah muncul Imam Mahdi, imam yang pemimpin, yakni satu-satunya umat Islam, ya, yang bisa menyatukan seluruh kaum muslimin. Hari ini kan pecah-pecah ya, negara Indonesia, negara muslim terbesar di dunia terpecah, Saudi Arabia terpecah. Masanya Imam Mahdi ini satu khalifah, semuanya sama. Sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kenapa bisa dari jalurnya Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu yang menjadi Imam Mahdi, bukan dari Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu? Kata Syekhul Islam Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya, karena saat itu Hasan ibn Ali beliau tanazul, mengalah ketika terjadi perseteruan khalifah pasca Ali bin Abi Thalib, bapaknya. Perebutan khalifah antara Muawiyah dengan Hasan dan Husain, siapakah yang lebih berhak menggantikan khalifah Ali bin Abi Thalib? Maka Hasan tanazul, padahal yang lebih berhak itu Hasan daripada Muawiyah. Maka Hasan mengalah, tanazul dia, mengalah karena asimatu dima'ul muslimin, menjaga darah kaum muslimin. Sebab kalau dia berkeras akan terjadi pertempuran yang besar. Maka Hasan mengalah. Maka karena itulah dia mengalah karena Allah, mengalah karena menjaga darah kaum muslimin. Akhirnya Allah gantikan dari keturunan Hasan ini pemimpin Imam Mahdi, ya, sebagaimana hadis man taraka syai'an iwadan lillahi khairu minhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, antum tinggalkan maksiat karena Allah, antum tinggalkan kesyirikan karena Allah, antum tinggalkan kebid'ahan karena Allah, maka Allah akan ganti yang antum tinggalkan itu dengan yang lebih baik. Sebagaimana Hasan tadi tanazul, dia mengalah kepada Muawiyah, dia mengalahnya karena Allah, meninggalkannya karena Allah dan karena darah kaum muslimin. Akhirnya kata Syekhul Islam Taimiyah, maka Allah takdirkan, Allah gantikan yang lebih baik daripada itu, bahwa anak beliau dari garis keturunan beliau itu menjadi Imam Mahdi, ya, yang membawa dunia ini dalam bentuk keadilan. Ismuhu Muhammad ibn Abdullah, namanya sama dengan nama Muhammad, nama bapaknya sama dengan bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa fi hadisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya telah datang dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhhabul ayyam wal layali hatta yamlika rajulun min ahli baiti yuwati ismu ismi wasmun abihi ismu abi famyal arkistan wa adlan kama muliat juran wa zulman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan sirna hari-hari dan malam-malam, artinya tidak akan terjadi hari kiamat. Kalau sudah tak ada hari lagi, tak ada malam, itu dah hari kiamat. Hatta yamlika rajulun min ahlil baiti, sampai seorang dari kalangan ahlul bait
yu'ti ismu ismi, namanya sama seperti namaku, kata Nabi. Wasmu abihi ismi abi, nama bapaknya sama seperti nama bapakku, kata Rasulullah SAW. Fayamla'ul ardu qistan wa adlan, maka bumi ini semenjak dia memimpin menyatukan seluruh kaum muslimin di dunia ini, maka bumi ini dipenuhi dengan keadilan, kemakmuran, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kebinasaan. Masya Allah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, wa sahahul Albani fi Sahihil Jami'. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Jadi hadisnya sahih. Ya. Wa alamatus saniyah, kemudian alamat yang kedua, khurujul masihid dajjal, keluarnya Masih Dajjal. Fayudai rububiyah, dia mengaku Allah Subhanahu wa taala, mengaku memiliki rububiyah. Wa yajriullahu ala yadihi ba'dal ajaib wal khawarij, dan Allah berikan keistimewaan bagi dia. Apa salah satu keistimewaannya? Keajaiban-keajaiban, sesuatu yang kejadian luar biasa. Kal inzalil matar, seperti turunnya hujan, dia bisa turunkan hujan, bisa nahan hujan. Wa iyaul ar, bisa menghidupkan, menyuburkan tanam-tanaman. Ini tanami gersang, dihidupkannya bisa. Wa ma'ahu jannatu wan nar, dan bersamanya ada surga dan neraka. Dajjal punya surga dan neraka juga. Fa jannatuhu nar, maka surga hakikatnya neraka. Wan naruhu jannah, dan neraka itu hakikatnya surga. Yubtanu bihi khalqun katsirun minan nas, begitu banyak manusia yang terfitnah dengan Dajjal. Wa yadkhulul amsar kulwa ilal Makkah wal Madinah, dan seluruh kota-kota dan desa-desa seluruhnya masuk, kecuali Mekah dan Madinah. Termasuk Kampung Lalang nih, masuk Dajjal. Ya kan? Masuk Dajjal Kampung Lalang. Ya, Kota Lintang apalagi. Ya kan? Kota Lintang, ya kan? Kampung Landuk masuk. Ya, Kampung Dalam, semua. Ya, illa Makkah wa Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Ya, tapi dia walaupun tak masuk, di pintu bab Mekah itu Madinah ada 2 malaikat yang taruh pedang. Kalau Dajjal masuk ditebas. Jadi Dajjal tidak berani, dari jauh saja. Tapi dalam riwayat disebutkan Dajjal itu menentakkan kakinya sekali aja, keluar dari orang-orang munafik dari kota Madinah itu mengikuti dia. Keluar orang-orang kafir di Madinah mengikuti Dajjal. Itu juga di Mekah. Keluar orang-orang munafik dari Mekah, ya, dan orang-orang kafir mengikuti Dajjal tadi. Wa Dajjal mahuzun minal Dajjal. Dajjal itu diambil dari kata Dajjal. Wa huwa fil lughati taqdiyatu wa syatru wa tahwiyah wa sumiyad Dajjal bilarika li tahwihi wa talbisihi 'alan nas. Dan dikatakan Dajjal secara bahasa itu artinya yang menutup, yang membuat tablis, penyamaran atas kepada manusia. Wa sumiya bil masih, dan disebut dengan masih li anna ihda ainahu mamsuhah. Disebutkan dengan masih karena matanya satu itu, ya, picek, tertutup. Beda dengan masihnya Isa. Isa dikatakan masih karena ketika dia menyapu orang yang sakit itu sembuh. Masih itu artinya menyapu. Dikatakan juga masih karena hampir seluruh desa-desa, kampung-kampung, kota-kota disapu bersih oleh Dajjal.
kecuali Mekah dan Madinah. Namun di sini pengarang mengatakan dikatakan masih bukan karena menyapu seluruh mata, tapi ihda ainihi mamsuhah, salah satu matanya itu buta, picek. Ya. Wa qad dalat ala khuruji, dan telah ditunjukkan dalil akan keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal itu bukan sekadar fiktif. Kita hati-hati ngingkari Dajjal nih. Kalau kita ngingkari Dajjal nih, enggak ada tuh Dajjal, ini dusta begini. Dajjal itu adalah simbol-simbol Yahudi. Itu enggak benar tuh. Dajjal itu memang betul-betul dia. Ya. Ada. Ini hadis sahih disebutkan min hadis Anas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'asan nabiyyu illa anzara ummatahu ahwarul kadzab. Tidaklah diutus setiap nabi, baik nabi-nabi yang terdahulu maupun Nabi Muhammad, melainkan Allah peringatkan, Allah suruh dia untuk mengingatkan umatnya dari bahayanya Dajjal. Alla innahu ahwar, sesungguhnya Dajjal itu matanya picek. Wa inna rabbakum laisa bi ahwar, sesungguhnya Rabb kalian itu tidak picek. Wa inna baina ainihi maktubun kafir, dan sesungguhnya di antara kedua matanya itu, keningnya itu tulis kafir. Baik, nak tafiq bihadzal qadar. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Masih ada tersisa 8 alamat lagi yang secara rinci akan kita baca di pertemuan Jumat akan datang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita rahmat dan Allah berikan ketenangan di hati-hati kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.